Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di Etamano. Menjual uang kuno adalah hal yang sangat menyenangkan, apalagi kalau ternyata uang kuno yang kita miliki itu adalah jenis uang kuno yang langka, yang tentunya sangat mungkin memiliki nilai koleksi yang tinggi dan menjadi incaran para kolektor. Tapi masalahnya ternyata menjual uang kuno itu tidak mudah teman-teman, apalagi bagi kita yang pemula. Nah, dalam video ini kita akan ngobrolin hal apa saja yang wajib kita ketahui sebelum kita menjual uang kuno. Setidaknya ada 3 poin yang saya simpulkan sebelum kita memulai menjual uang kuno. Nah, apa saja poin itu? Mari kita ngobrolin sambil ngopi. Hal pertama yang wajib banget teman-teman ketahui dan teman-teman miliki bekal sebelum menjual uang kuno adalah teman-teman mampu mengidentifikasi uang kuno. Bahasa sederhananya adalah mampu mengenali ciri-ciri uang kuno. Teman-teman, uang yang pernah beredar di negara kita itu sangat banyak jenisnya. Baik itu uang yang memang dari berbahan kertas, ya uang kertas maupun uang koin. Bayangkan, sejak zaman kolonial Belanda, lalu zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan hingga era sekarang. Kita nggak tahu berapa jumlah seluruhnya uang yang pernah ada dan beredar di negara ini. Dari semua jenis uang yang pernah ada dan beredar, itu ada uang yang masuk dalam golongan uang jenis langka, dan ada golongan jenis uang yang biasa saja. Yang artinya ada uang yang sangat mungkin memiliki nilai koleksi yang tinggi atau mahal, dan ada juga uang yang memiliki nilai koleksi biasa saja atau murah. Poin yang teman-teman perlu catat, uang mahal atau murah itu tidak pasti bergantung kepada apakah uang itu uang yang lama banget, atau uang yang masih baru. Jadi mahal atau tidak itu, yang paling terpenting adalah bergantung kepada kondisi dan kelangkaan, bukan kepada sekedar tahun terbitnya. Yang kedua, hal yang wajib teman-teman pahami dan ketahui adalah grading uang. Grading uang itu bahasa sederhananya adalah kemampuan untuk menilai kondisi uang. Meski sekali lagi ini bukan sesuatu hal yang instan ya, tetapi memang butuh waktu, butuh belajar, butuh terus untuk intens mencari tahu informasi dan sebagainya. Ya, saya pribadi memang mengakui bahwa untuk menggrading uang itu sangat tidak mudah teman-teman. Karena kalau kita melihat dari tingkatan grading itu sangat banyak. Nah, biasanya saya menyimpulkan itu hanya ada 3 grading saja, yaitu kondisi uang yang terbaik, maksudnya ini adalah uang yang belum beredar atau hampir belum beredar, kemudian uang yang cukup hingga baik ya, uang yang sedang, dan yang ketiga adalah uang yang kurang atau yang kondisinya jelek. Nah, biasanya para numismatis untuk mendapatkan grading yang terpercaya, mereka itu melakukan gradingnya itu melalui lembaga grading internasional, sebut saja seperti PMG, NGC, kemudian PCGS, ya, dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman memahami grading menjadi penting? Karena grading itu sangat mempengaruhi harga dari uang kuno. Jadi setelah kita kenal jenisnya, apakah itu termasuk uang langka atau tidak, kemudian kita mengenal gradingnya, maka berikutnya kita akan mencoba untuk memberikan harga pada uang kuno yang akan kita jual. Masuk kepada hal yang ketiga, dan ini juga hal yang sangat krusial ya, penting ya. Setelah kita identifikasi, kemudian kita melakukan grading, maka yang ketiga kita mesti melakukan riset harga. Riset harga ini menjadi sangat penting teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau melihat konten-konten yang menginformasikan tentang harga uang kuno yang konon katanya itu bisa mahal, bahkan mahal sekali, ya saya rasa sebaiknya teman-teman mencoba untuk tidak serta-merta langsung mempercayai berita-berita seperti itu. Alangkah baiknya teman-teman mencari informasi kedua atau second opinion lah bahasanya ya. Jadi kita mencari perbandingan harga. Nah, salah satu tempat yang cocok untuk mencari perbandingan harga adalah teman-teman melakukan ceknya di marketplace. Teman-teman bisa dilihat, misalkan ya, teman-teman itu punya uang 100 rupiah koin tahun 1978 seperti ini. Misalkan teman-teman yang punya di rumah adalah uangnya seperti ini. Lalu kita ingin cek harganya, teman-teman tinggal masuk ke marketplace, terserah apakah mau di Tokopedia, mau di Lazada, ataupun di Shopee. Lalu ketikkan di sana, uang 100 rupiah koin tahun 1978. Nanti akan muncul toko-toko yang menjual koin ini. Nah, teman-teman lihat berapa harga keumuman rata-ratanya. Yang kedua, kemudian teman-teman juga mesti perhatikan toko yang sudah menjual item ini. Artinya, apa yang ada ditampilkan, diinformasikan oleh toko itu dengan jumlah item yang sudah terjual, itu adalah sumber
salah satu sumber yang bisa kita percaya untuk menentukan harga uang kuno. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal pokok yang dalam pandangan si pribadi itu wajib buat kita pahami, kita ketahui sebagai calon penjual uang kuno. Dan sebenarnya ini juga bisa untuk sebagai calon pembeli atau mungkin kolektor pemula. Artinya ini berlaku untuk teman yang mau jual maupun teman yang mau membeli uang kuno. Yang pertama, teman-teman kenali atau lakukan identifikasi, kemudian melakukan grading, menilai kualitas uang, keadaan uang itu kita nilai. Yang ketiga, kita melakukan riset harga, melihat harga pasaran. Kedepan kita insya Allah akan bahas kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah uang koin atau uang kertas itu mahal atau tidak. Kita akan coba untuk merespon ya aneka banyaknya konten yang menyampaikan tentang harga uang yang konon begitu fantastis. Nah teman-teman, demikian video kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak dan selalu mendukung channel ini. Silahkan like dan kemudian share kalau konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya kita bisa terus membahas konten-konten tentang uang kuno yang bermanfaat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.